Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Fauzia dengan NPM 2002 05 11 016 akan membawakan materi tentang dinamika interaksi manusia. Dinamika interaksi manusia terdiri dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Pada awalnya, manusia memanfaatkan alam hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan dan minum serta pakaian. Namun, saat ini manusia mengolah sumber daya yang ada di alam untuk beragam kebutuhan atau sekedar memenuhi gaya hidupnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia lebih dominan dalam interaksinya dengan alam. Manusia mampu membuka lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Gergaji mesin mampu memotong pohon besar dalam waktu yang sangat singkat. Traktor mampu mengolah lahan dengan cepat, sehingga lahan pertanian dan hasilnya bertambah dengan cepat pula. Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun orang perorangan dan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, dan saling berbicara. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika ditanya, dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Jika itu dilakukan, sebenarnya telah terjadi interaksi sosial. 3. Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1990, dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan himpunan keseluruhan dari semua cara berpikir manusia, berperasaan, dan berbuat, serta segala sesuatu yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat yang dapat dipelajari dan dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Misalnya, suku-suku di Indonesia, mereka memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Melalui kebudayaan itu, dapat terlihat ciri khas setiap suku. 4. Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Contoh faktor tersebut adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang, daya, dan jasa.
Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi yang berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Setiap hari manusia melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan memperoleh barang dan jasa dari hasil pendapatannya. Aktivitas tersebut dapat berlangsung jika lingkungan ekonomi mendukung aktivitasnya. Keragaman sosial budaya sebagai hasil dari dinamika interaksi manusia. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman budaya, dan keragaman religi atau agama. Keragaman budaya memperkokoh integrasi bangsa. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia bukan alasan untuk terpecah belah, namun justru menjadi kekuatan agar dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk. Melalui materi dinamika interaksi manusia, kita ketahui bahwa Indonesia akan terlihat indah dengan keragaman budayanya. Segala keragaman yang ada tidak menghalangi bangsa Indonesia dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Akibatnya, terbentuk integrasi bangsa yang hidup damai, saling berdampingan, dan saling menghargai, yang diupayakan untuk dipertahankan melalui berbagai kegiatan atau aktivitas budaya Nusantara. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.